Ya seperti tadi dikatakan Pak Agung, Iran itu solid kalau menghadapi bangsa asing. Kita tahu demonstrasi anti rezim yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ambruk itu tidak mempengaruhi rakyat Iran secara keseluruhan. Baik. Jumlah demonstrasi anti rezim itu sekitar belasan ribu dibanding 90 juta rakyat Iran. Jadi memang Iran ini sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu sangat solid di bawah rezim Mullah. Ketika rezim Mullah mendeklarasikan bahwa mereka anti Zionis, anti Amerika tahun 1979, artinya mereka sudah membuat persiapan. Dan Trump sudah melihat ketika perang Juni tahun lalu, itu bagaimana Tel Aviv hancur, bagaimana Haifa luluh lantak. Artinya sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah itu tidak siap untuk menghadapi Iran dengan senjata peluru kendali balistik hipersonik bisa menghancurkan Tel Aviv dan Haifa. Yang kedua, kemarin itu ada kabar baru-baru ini Iran sudah menguji coba peluru kendali balistik antar benua. Antar benua. Nah, itu mulai dari Iran sampai ke Siberia, Moskow. Jadi atas izin Rusia. Baik. Jadi memang Trump ini menunjukkan kenapa Trump tidak jadi. Kalau menurut saya Trump gentar menghadapi Iran. Iran bukan seperti Libya di bawah Gaddafi, bukan seperti Suriah di bawah Assad. Iran ini adalah negara yang memang dari awal sudah memproklamirkan anti Amerika dan anti Zionis. Jadi mereka sudah siap dari awal. Ya, memang posisinya sudah jelas begitu. Sudah ya, jelas dari awal. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi konsekuensi dari itu. Prof, kalau Anda melihatnya sendiri, Prof Hikmanto, apakah memang langkah dari Amerika Serikat ini bukankah memang pernyataan ataupun sikap dari Presiden Trump sendiri bahwa ini melanggar hukum internasional, maka sedianya saya tidak akan melakukan hal ini? Saya rasa kalau alasan hukum internasional itu nggak dipertimbangkan sama sekali oleh Presiden Trump. Tidak dipertimbangkan sama sekali? Kalau misalnya saya boleh berspekulasi ya, apa alasan Trump ya. Memang ada masukan dari berbagai negara yang tadi sudah disampaikan Pak Agung. Lalu kemudian kesiapan dari militer Amerika Serikat. Tapi juga ketika dia melihat Iran, Iran itu pada waktu ada demonstrasi, itu beberapa hari kemudian ada antinya juga demokrasi itu. Dan itu bisa lebih besar. Dan mungkin Trump juga berpikir bahwa operasi yang akan dilakukan ini tidak sama dengan Venezuela. Kalau Venezuela itu 300 menit. Lalu yang kedua adalah prosesnya adalah penegakan hukum. Sekarang kalau misalnya regime change yang akan dilakukan di Iran, pertanyaannya adalah apakah regime change yang baru, Reza Pahlavi, anaknya Shah Pahlavi itu, apakah akan diterima oleh rakyat Iran kebanyakan? Karena kalau misalnya di Venezuela itu memang pecah gitu ya, bahkan tokoh oposisinya kan datang ke Presiden Trump memberikan medali Nobel Prize untuk kemudian dia berharap bahwa dialah yang akan nantinya menjadi presiden. Gitu. Ya, seperti itu yang diharapkan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah Trump percaya dengan Reza Pahlavi? Karena Reza Pahlavi sudah bilang 3 hal. Kalau saya nanti menjadi pemimpin di Iran, maka saya akan hentikan senjata nuklir, program senjata nuklir. Kedua, saya akan lakukan hubungan baik dengan Amerika Serikat dan saya melakukan hubungan baik dengan Israel. Itu sesuatu yang ya diharapkan ya, karena dengan adanya regime change yang di bawah Mullah sekarang, di bawah Ayatollah ini, kan itu anti terhadap Israel, Amerika Serikat, bahkan sekarang sedang diduga membuat senjata nuklir begitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya Trump berpikir 2 kali. Berpikir 2 kali? Iya, artinya ini kan nggak mudah ini sebenarnya. Dan setelah ada masukan-masukan juga beliau berpikir. Tapi saya juga berpikir Trump ini kan dia pelaku bisnis. Jadi kalau pelaku bisnis itu bluffing itu biasa. Jadi kayak main kartu gitu kan. Dia bisa mengatakan bahwa saya akan serang ya rakyat kamu, rakyat demo-demo itu, teruskan. Walaupun dia bilang nanti ada bantuan yang akan membantu kamu. Mungkin enggak. Ya, karena kita kan tidak tahu kartu yang sebenarnya apa. Iya, kartunya sebenarnya apa. Mungkin juga enggak A semua itu. Tapi kan dia mau dorong rakyat di Iran untuk silahkan rakyat Iran yang menyelesaikan. Kami cuma bersuara aja gitu kan. Mungkin itu. Dan segala sesuatu memang semuanya disiapkan. Tetapi saya yakin resiko kalau misalnya Amerika melakukan serangan ke Iran itu mendekatkan kita dunia pada Perang Dunia Ketiga. Maka ini juga salah satu pertimbangan mungkin dari Presiden Trump untuk tidak melakukan. Karena ada juga yang mengatakan Rusia sudah siap untuk membackup Iran. Karena bagi Rusia kalau dia harus berhadapan-hadapan dengan Amerika Serikat langsung,
Oh itu jelas itu udah perang dunia ketiga. Tapi sekarang bagaimana Rusia bisa memberi pelajaran ke Amerika tanpa harus berhadapan-hadapan dengan Amerika. Yaitu kalau Venezuela sudah selesai katakanlah begitu, ya Iran. Atau mungkin juga Kolombia. Mungkin juga Cina juga akan melakukan hal yang sama. Artinya mereka menggunakan Iran sebagai proksi. Bukannya tidak mungkin itu yang dikhawatirkan juga oleh Trump. Kalau misalnya seperti ini berarti kita mendekatkan pada perang dunia ketiga. Dan Selat Hormuz itu juga penting loh. Dan itu kalau misalnya terjadi perang di sana, itu akan tertutup dan kemudian transportasi tanker-tanker besar itu akan terganggu. Nah itu yang mungkin ya, walaupun Trump selalu mengatakan enggak, itu keputusan saya. Saya yang bisa menentukan kapan saya akan perang, kapan tidak perang. Kira-kira. Pak Agung, ini berarti seperti yang kita kutip dari Prof. Hik, Amerika ini berpikir 2 kali sebelum akhirnya mereka menarik pasukannya, sebagian pasukannya dari Timur Tengah. Anda melihatnya memang ada kepentingan di situ? Jadi Amerika dalam level strategis itu sebetulnya intinya adalah sekarang bagaimana dia meningkatkan daya tawarnya. Ternyata selama pemerintahan sebelum Donald Trump, yaitu pemerintahan di bawah Demokrat, itu Amerika terlalu jauh masuk ke liberal, sehingga itu malah justru membuat Amerika kelihatannya menjadi bebek lumpuh yang tidak bisa dinego. Sekarang Trump ingin buat ini kuat lagi. Tapi intinya tetap sama, yaitu bagaimana mengkonten Cina. Containment of China. Bagaimana menghambat China, dan sampai Cina dengan cepat akselerasi teknologinya, akselerasi ekonominya, akselerasi kemajuan lainnya. Dengan cara apa? Jangan sampai Cina dan Rusia ya bisa bebas leluasa mendapatkan minyak yang murah dari Venezuela atau dari Iran, karena begitu di stop Venezuela itu bukan hanya sekedar menyetop tapi juga menangkepin tanker-tanker itu. Tujuannya apa? Jelas, untuk jangan sampai itu ke Cina. Baik. Tetapi nggak ada masalah bagi Cina karena dengan cepat Cina langsung ke Iran. Kebetulan jenis minyak yang ada di Venezuela dan Iran itu sama. Jadi minyak berat yang sebagian digunakan untuk bahan bakar, sebagian lagi jadi bahan seperti aspal dan lain sebagainya. Nah itu yang, dan kebetulan kilang-kilang minyak di Cina cocok dengan itu. Kalau dia harus beli minyak yang ringan, itu mungkin kilang harus di ini. Nah sekarang cepat, dan begitu mengetahui kenyataan bahwa dengan cepat tidak ada masalah bagi Cina beralih ke Iran, maka harus Iran. Makanya dalam waktu sekejap 25% bagi sanksi Iran. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk? Ujuk-ujuk kok 2% sanksi bagi yang berhubungan dengan Iran. Yaitu kaitannya karena Cina langsung mengalihkan ini. Dan lewat Selat Hormuz itu 40 juta barel setiap hari. Itu gampang, tinggal torpedo nabrak satu tanker di Selat Hormuz yang paling sempit di depan Bandar Abbas, itu selesai, nggak ada yang bisa lewat. Bayangkan dunia tanpa 40 juta barel setiap hari, itu sama aja dengan melumpuhkan, dan yang paling pertama lumpuh adalah Barat. Iya, baik. Negara lain masih belum setinggi itu konsumsi bahan bakar. Negara-negara Barat, kawan-kawan ini, makanya inilah jawaban kenapa menghadap Arab Saudi, Qatar, dan lainnya menghadap. Kenapa? Karena pada akhirnya jika terjadi pecah perang, otomatis harus berpihak. Dan yang rugi adalah siapa? Ya Israel juga. Baik. Ya. Ekonomi, intinya ekonomi. Intinya itu, benang merahnya. Mas Faisal, lantas sesungguhnya dari sikap yang telah diambil oleh Presiden Trump ini, efeknya ataupun implikasinya terhadap Timur Tengah ini seperti apa? Nanti dijawabnya selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan perbincangan kami, Mas Faisal, dengan berita yang tadi telah disampaikan. Ini kan memang sebagai pemicunya adalah demonstran yang kemudian ditangkap dan kemudian adanya kabar bahwa akan dihukum mati, tapi ternyata batal. Apa sebenarnya yang menjadi dugaan dari Iran bahwa ini adalah agen ataupun merupakan seseorang yang bukan warga biasa ini? Apakah memang itu kenyataan realistisnya seperti itu? Jadi terakhir itu aparat keamanan Iran menyita dan menangkap ratusan. Itu kalau nggak salah sudah ratusan. Terus menyita 600-an senjata otomatis yang itu asalnya katanya dari Turki. Jadi di 3 provinsi termasuk Buser. Saya lupa 2 lagi. Nah ini menunjukkan kalau misalkan perusuh memakai istilahnya demonstran, kalau memang Iran ini kan bukan Iran ini negara demokratis. Demonstrasi besar udah pernah terjadi tahun 2009 ketika ada dugaan kecurangan pemilu waktu Ahmadinejad terpilih lagi. Kemudian 2019, kemudian 2022 waktu Mahsa Amini. Itu kan semua berjalan lancar. Nah ini ada perusuh dan memang
terakhir itu ada kelompok peretas asal Iran namanya Handala berhasil membongkar identitas perwira Mossad yang menangani agen Iran. Jadi dia menangani lebih dari 600 agen yang urusan Iran. Itu namanya Mehrdad Rahimi. Nah menurut saya Trump ini memang akan selalu menjadikan, siapapun presiden Amerika, akan selalu menjadikan Iran sebagai musuh bersama. Yaitu tadi, karena memang Iran sudah memproklamirkan diri sebagai anti-Amerika, sebagai anti-Zionis. Kan itu. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya apa yang dilakukan Trump bahwa harus ada perubahan rezim, itu sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan. Artinya menampar muka Amerika sendiri.